Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar akhir-akhir ini. Dunia sedang dilanda krisis akibat persebaran virus corona yang semakin luas, yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau COVID-19. Ini telah menginfeksi lebih dari 80.000 orang dari 50 negara. Hanya dalam waktu singkat, penyakit yang pertama kali muncul dari kota Wuhan, Cina ini membuat perekonomian dunia kalang kabut dan menyebabkan ribuan orang meninggal di seluruh dunia. Namun, perlu dicatat, bukan cuma sekali dua kali dunia gempar gara-gara sebuah wabah pandemi. Sebelumnya, masyarakat global pernah juga mengalami kesulitan dan krisis yang parah juga. Istilah pandemi sering merujuk pada sebuah penyakit yang baru muncul, namun telah menginfeksi banyak orang dalam waktu yang singkat. Pandemi dianggap berbahaya karena mampu menyebar dengan mudah dan menyebabkan kematian. Virus corona atau COVID-19 terus menghantui dunia dalam beberapa bulan terakhir ini. Dimulai dari Wuhan, Cina pada akhir-akhir menjelang tutup tahun 2019. Virus ini terus menyebar hingga lebih dari 100 negara yang mengonfirmasi warganya terpapar virus yang belum ditemukan vaksinnya ini. Adapun beberapa wabah pandemik yang pernah ada dalam sejarah dunia, antara lain, yang pertama, HIV atau AIDS. Penyakit ini pertama kali teridentifikasi di Kongo pada tahun 1976 dan ditetapkan sebagai pandemi global karena telah menewaskan 36 juta orang sejak tahun 1981. Beruntung, sejak kesadaran mulai tumbuh dalam mengatasi penyakit ini, perawatan baru telah dikembangkan. Namun, sampai sekarang belum ditemukan vaksin atau obat untuk penyakit ini. Yang kedua, flu Hong Kong. Pandemi ini disebut juga sebagai flu kategori 2 atau flu Hong Kong karena menginfeksi pertama kali di Hong Kong pada tahun 1968. Berdasarkan data laporan tentang pandemi ini, kasus flu Hong Kong pertama kali dilaporkan pada 13 Juli 1968. Setelah itu, butuh waktu 3 bulan sampai virus ini menyerang penduduk di Singapura, Vietnam, Filipina, India, Australia, Eropa, hingga Amerika Serikat. Meski tingkat kematiannya relatif rendah, pandemi ini mengakibatkan lebih dari 1 juta orang meninggal, dan separuh diantaranya adalah penduduk Hong Kong. Yang ketiga, flu Asia. Wabah ini menyerang penduduk Cina pada tahun 1956 sampai 1958. Selama kurun waktu tersebut, wabah ini menyebar dari provinsi Guangzhou ke Singapura, Hong Kong, dan Amerika Serikat. WHO atau Badan Kesehatan Dunia menetapkan bahwa wabah ini telah menelan 2 juta korban jiwa, dengan perkiraan 69.800 jiwa diantaranya terjadi di Amerika Serikat. Yang keempat, kolera. Wabah ini berasal dari India
dan telah menewaskan lebih dari 800.000 jiwa sebelum akhirnya menyebar hingga ke Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa Timur, dan Rusia. Wabah ini juga tercatat sebagai wabah kolera terakhir di Amerika Serikat tahun 1910 sampai 1911. Yang kelima, The Black Death tahun 1346 sampai 1353. Ini juga menjadi salah satu wabah paling mengerikan yang pernah tercatat oleh dunia. Wabah ini menghancurkan 3 benua sekaligus, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Wabah ini dibawa oleh kutu yang tinggal pada tikus dan menumpang hidup di atas kapal dagang. Fatalnya, pada tahun-tahun tersebut, perdagangan dunia sedang berada di titik puncak, sehingga memudahkan penyebaran wabah tersebut, yang akhirnya menelan korban puluhan juta jiwa. Yang keenam, wabah Justinian. Penyakit ini diperkirakan telah membunuh setengah populasi Eropa. Wabah ini menyerang Kekaisaran Bizantium dan kota-kota pelabuhan Mediterania. Terjadi pada tahun 541 sampai 542. Diperkirakan 5.000 orang terbunuh setiap harinya karena wabah ini. Sehingga pada masa itu sebanyak 40% populasi kota meninggal dan lenyap. Dan yang baru-baru ini adalah wabah virus corona atau COVID-19 yang masih terjadi penyebarannya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Selain kabar buruk yang berdatangan soal bertambahnya jumlah pasien meninggal, ada juga berita-berita baik soal jumlah pasien yang sembuh yang terus meningkat dan langkah-langkah pemerintah untuk menangani pandemik virus corona ini. Adapun gejala virus corona dimulai dengan batuk kering dan diikuti dengan gangguan pernafasan. Batuk ini adalah batuk yang terus-menerus selama lebih dari 1 jam, atau mengalami batuk reja selama 3 kali dalam periode 24 jam. Organisasi WHO sendiri mengatakan masa inkubasi sampai sekitar 14 hari. Virus ini menyerang sistem pernafasan manusia. Virus ini berbahaya jika telah masuk dan merusak fungsi paru-paru, atau dikenal dengan sebutan pneumonia, yaitu infeksi atau peradangan akut di jaringan paru-paru yang disebabkan oleh virus dan berbagai mikroorganisme lain, seperti bakteri, parasit, jamur, dan lain-lainnya. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi penyebaran virus ini antara lain: membudayakan hidup bersih, selalu mencuci tangan dan mandi, melakukan pola hidup sehat, memakai masker, beraktivitas seperlunya. Pemerintah Indonesia sendiri menggerakkan untuk gerakan sadar bagi masyarakat untuk memakai masker, untuk kebaikan kita sendiri dan kebaikan bagi orang lain. Sebagai warga negara yang baik, sudah seyogyanya kita menaati dan mematuhi segala anjuran dari pemerintah demi kebaikan bersama. Tak lupa, rasa terima kasih kami ucapkan kepada pihak-pihak yang telah berusaha untuk membantu dalam penanganan wabah virus corona COVID-19. Para pahlawan kesehatan yang berjuang tak pernah lelah dalam merawat dan menangani virus COVID-19. Para dokter, perawat, tim kesehatan, dan juga para relawan-relawan yang ikut andil berjuang. Tak lupa juga
para aparatur negara yang sudah bekerja keras untuk berusaha dan menjaga keamanan dan stabilitas nasional tetap aman. Juga terima kasih untuk seluruh rakyat Indonesia yang sudah sadar dan berusaha bersama-sama mengurangi penyebaran virus COVID-19. Mungkin ada hikmah di balik ini semua. Semua warga lebih banyak ada di rumah bersama keluarga, lebih saling menyayangi lagi dalam keluarga. Mengingatkan untuk kita semua agar senantiasa hidup sehat dan bersih. Menyadarkan kita untuk lebih banyak berbuat kebaikan dan hal-hal positif. Menyadari dan lebih mengingat kembali akan Sang Pencipta. Semoga keadaan cepat kembali seperti semula. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.